Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Qatar telah menorehkan sebuah prestasi yang membanggakan. Negara kecil di kawasan Teluk Persia itu menjadi negara Asia ketiga dan negara Arab pertama yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tentu ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Qatar. Soalnya untuk menjadi tuan rumah, suatu negara perlu menyiapkan anggaran yang fantastis untuk mempersiapkan sejumlah fasilitas seperti stadion, transportasi, dan akomodasi. Dan nggak cukup sampai di situ saja, suatu negara juga perlu memiliki kemampuan diplomasi tingkat tinggi untuk meyakinkan FIFA selaku induk sepak bola dunia. Untuk edisi 2022 ini, banyak sebenarnya negara maju yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Namun dengan sumber daya dan lobi-lobinya, Qatar berhasil menyingkirkan mereka dari persaingan menjadi tuan rumah. Artinya manuver Qatar di panggung internasional memang tidak bisa diremehkan. Sikap aktif Qatar di panggung internasional dalam beberapa dekade belakangan ini tidak lepas dari peran Emir Hamad bin Khalifa Al Thani yang naik tahta di tahun 1995. Emir Hamad merombak haluan politik luar negeri Qatar dari yang sebelumnya hanya menjadi negara pengekor menjadi negara yang independen dan bahkan cenderung agresif. Sedikit membahas sejarah, sebelum abad 18, Qatar hanyalah wilayah pesisir yang dihuni oleh suku pengembara Baduy. Dilansir dari Britannica, sejarah Qatar modern dimulai ketika sebuah keluarga asal Kuwait, yaitu keluarga Al-Khalifa, bermigrasi ke sana di pertengahan abad 18. Mereka menempati sebuah wilayah pesisir bernama Az-Zubarah dan mengembangkan wilayah itu sebagai salah satu pusat perdagangan. Di tahun 1783, keluarga Al-Khalifa kemudian memimpin ekspedisi ke Bahrain. Mereka menancapkan kekuasaannya di sana, yang bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Namun kala itu, meski sudah menguasai Bahrain, keluarga Al-Khalifa tidak mau melepaskan kontrolnya atas Qatar, terutama wilayah Az-Zubarah itu tadi, hingga terjadilah pertempuran antara keluarga Al-Khalifa Bahrain dengan penduduk Qatar lainnya. Inggris lalu ikut campur dalam perselisihan ini. Awalnya Inggris memandang Qatar itu sebagai wilayah kekuasaan Bahrain. Namun kemudian Inggris beralih pihak ke Qatar. Di tahun 1868, Inggris menandatangani perjanjian dengan Muhammad bin Thani dari keluarga Al Thani. Keluarga Al Thani ini berasal dari suku Tamim yang bermigrasi dari Arab bagian tengah dan merupakan keluarga yang pengaruhnya bisa mengimbangi dominasi keluarga Al-Khalifa di Qatar saat itu. Perjanjian itu bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Qatar di masa depan, sekaligus mengakui keluarga Al-Thani sebagai penguasa Qatar. Di tahun 1916, Inggris menjadikan Qatar sebagai negara protektoratnya, di mana Inggris berhak mengontrol politik luar negeri dan sektor pertahanan Qatar, termasuk mengamankan Qatar dari invasi kekuasaan muslim lainnya seperti Khilafah Turki Utsmani. Qatar baru mendapatkan kemerdekaan di tahun 1971 setelah Inggris memutuskan angkat kaki dari Jazirah Arab. Sebagai negara kecil, baik secara geografis ataupun secara jumlah penduduk, Qatar menyadari bahwa mereka lemah dalam segi pertahanan, sehingga Qatar membutuhkan aliansi yang kuat yang dapat melindungi mereka dari ancaman invasi negara lain. Selain meminta perlindungan ke Inggris, Qatar juga mendekati Arab Saudi yang merupakan kekuatan hegemon di kawasan. Bersekutu dengan Saudi tidak hanya bertujuan untuk mencari perlindungan, tetapi juga mencegah kemungkinan Saudi itu sendiri yang menginvasi Qatar suatu saat nanti, mengingat lokasi mereka yang berdekatan secara geografis. Tapi ada harga yang harus dibayar. Qatar harus mengikuti serta mendukung ideologi dan kebijakan-kebijakan Saudi. Salah satu contohnya, pemerintah Qatar mengizinkan paham Wahabisme berkembang dan bahkan mengakui paham tersebut sebagai salah satu aliran resmi negara. Ini membuat Qatar dijuluki sebagai Wahhabism of the Sea. Ketika Inggris angkat kaki dan Qatar kemudian mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1971, tidak serta-merta membuat Qatar menjadi negara independen. Qatar tetap bergantung ke Saudi, bahkan Qatar semakin jatuh dalam pengaruh dan bayang-bayang Saudi, karena Saudi menjadi satu-satunya negara pelindung Qatar. Di bawah kepemimpinan Emir Khalifa bin Hamad Al Thani yang naik tahta pada tahun 1972, kebijakan luar negeri Qatar benar-benar disetir oleh Saudi. Qatar memang sudah merdeka, tapi terlihat seperti negara boneka. Apapun kebijakan internasional yang akan diambil Qatar, harus menunggu lampu hijau dari Saudi. Dan apapun kebijakan yang Saudi ambil, harus didukung dan diikuti oleh Qatar. Itu terlihat misalnya saat meletusnya Perang Irak-Iran di tahun 1980-1988. Qatar mengikuti langkah Saudi mendukung Irak. Lalu saat meletusnya Perang Irak-Kuwait di tahun 1990 dan kali ini Saudi berbalik menentang Irak,
Qatar pun ikut menentang Irak. Ketika Saudi memusuhi Iran, Qatar ikut mengambil jarak dari Iran. Walaupun sebenarnya Qatar dan Iran sudah punya hubungan diplomatik sejak 1971. Sikap Saudi yang terlalu menyetir politik luar negeri Qatar membuat putra mahkota Hamad bin Khalifa Al Thani tidak suka. Sebagai negara yang berdaulat, Qatar harusnya punya hak untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka harus berteman dan siapa yang mereka harus musuhi. Ketergantungan Qatar terhadap Saudi telah membatasi pergerakan Qatar dalam mengejar ambisi dan kepentingan nasionalnya sendiri. Maka dari itu, ketika Hamad bin Khalifa Al Thani melakukan kudeta damai terhadap ayahnya sendiri, lalu kemudian ia naik tahta menjadi Emir Qatar yang baru di tahun 1995, Hamad mulai berani melepas ketergantungan Qatar terhadap Saudi. Dengan cerdiknya Hamad menyadari bahwa Qatar sejatinya punya modal untuk bertindak secara mandiri tanpa harus diatur-atur oleh negara lain, yang mana modal tersebut berasal dari kekayaan sumber daya alam yang Qatar miliki. Sebagai informasi, Qatar memiliki cadangan minyak sekitar 25 miliar barrel atau 1,5% dari cadangan minyak dunia. Sumber daya yang lebih besar adalah gas alam. Teritori Qatar mengandung sekitar 871, triliun kaki kubik atau 13% dari cadangan gas alam dunia, menempatkan Qatar di urutan ketiga setelah Rusia dan Iran. Sumber daya minyak dan gas alam berkontribusi pada 85% dari total ekspor Qatar dan 50% GDP-nya. Qatar itu kaya banget. Bermodal kekayaan itu, Emir Hamad membuat sejumlah kebijakan yang ambisius. Yang pertama adalah mendirikan stasiun televisi Al Jazeera di tahun 1996. Stasiun televisi ini merupakan elemen penting dalam strategi soft diplomasi Qatar di komunitas internasional. Al Jazeera menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan propaganda dan narasi Qatar ke seluruh jazirah Arab dan bahkan dunia. Al Jazeera terkadang memberitakan peristiwa yang menyudutkan aliansi status quo Qatar itu sendiri. Al Jazeera misalnya mengkritik keras invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003, mendukung para demonstran peristiwa Arab Spring di tahun 2011, dan mengkritik habis-habisan kudeta militer Mesir dukungan Saudi CS terhadap Presiden terpilih Muhammad Mursi di tahun 2013. Jadi Qatar ini di depan kayak sohib, di belakang malah nusuk. Langkah kontroversial lain yang dilakukan oleh Emir Hamad adalah memperbaiki hubungan Qatar dengan Iran. Hubungan antara kedua negara lebih didasari atas faktor pragmatisme. Pada dasarnya, Qatar tidak pernah menganggap Iran sebagai ancaman. Qatar justru melihat Iran sebagai mitra strategis. Sederhananya, Qatar tidak akan mendapatkan apa-apa jika mengikuti langkah Saudi memusuhi Iran. Namun, jika Qatar berteman dengan Iran, keduanya bisa melakukan kerjasama di sektor gas alam. Kebetulan Qatar dan Iran berbagi ladang gas dengan kandungan gas alam yang sangat besar di Teluk Persia. Dan ketika mereka mengolah ladang gas ini bersama-sama, keduanya bakal meraup untung besar. Manuver lain yang dilakukan oleh Qatar sejak dipimpin oleh Emir Hamad adalah mendukung gerakan kelompok revolusioner yang mengancam kekuasaan dinasti-dinasti Arab. Qatar misalnya memberikan dukungan kepada kelompok Ikhwanul Muslimin yang dianggap musuh oleh Saudi dan sekutunya. Qatar bahkan memfasilitasi ulama Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qaradawi, menyampaikan ceramahnya melalui stasiun TV Al Jazeera. Di Yaman, Qatar diduga mendukung milisi Houthi yang berperang melawan koalisi Arab Saudi. Di Palestina, Qatar mendukung Hamas yang dilabeli oleh Saudi dan AS sebagai teroris. Di Lebanon, Qatar diam-diam mendukung milisi Syiah Hizbullah yang juga telah ditetapkan oleh Saudi dan sekutunya sebagai kelompok teroris. Entah apa maksud Qatar sebenarnya mendukung musuh-musuh Saudi CS itu. Di saat Qatar sebenarnya juga masih mempertahankan hubungan dengan Saudi CS lewat hubungan diplomatik atau organisasi keamanan kolektif. Tapi ada dugaan kuat Qatar hanya ingin mengantisipasi jika perubahan status quo geopolitik Timur Tengah benar-benar terjadi. Di sini terlihat Qatar memang sangat pragmatis. Qatar berdiri di dua kaki. Di satu sisi, Qatar tetap menjalin hubungan dengan Saudi CS selaku aliansi tradisionalnya, namun di sisi lain Qatar juga membuka hubungan dengan kelompok-kelompok milisi yang berusaha menumbangkan rezim di negaranya masing-masing. Jadi siapapun nanti yang akan berkuasa, negara tersebut akan tetap melayani kepentingan Qatar. Tapi yang jelas Qatar di bawah kepemimpinan Emir Hamad bertindak jauh lebih independen, menyesuaikan opsi mana yang lebih menguntungkan Qatar.
Selain meningkatkan pengaruhnya dalam bidang hard power, Qatar juga meningkatkan pengaruhnya di bidang soft power nih. Emir Hamad mendirikan Qatar Foundation, sebuah wadah untuk meningkatkan citra negara atau state branding di mata dunia melalui penggelontoran dana di sektor pendidikan dan olahraga. Di bidang pendidikan, Qatar mendirikan universitas berskala internasional yang bekerja sama dengan universitas ternama Eropa dan Amerika. Qatar juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam dan luar negeri. Investasi Qatar terhadap sektor pendidikan ini, selain bertujuan untuk menjadikan Qatar sebagai salah satu pusat penelitian dunia, juga merupakan langkah transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Sumber daya alam suatu saat akan habis, tapi sumber daya manusia bisa terus menciptakan inovasi untuk menggerakkan perekonomian. Sedangkan di bidang olahraga, Qatar Foundation pernah menjadi sponsor salah satu klub top Eropa, Barcelona. Pencapaian tertinggi Qatar, seperti yang kita tahu, berhasil meyakinkan dunia untuk memilihnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tak tanggung-tanggung, Qatar sampai menggelontorkan dana lebih dari 3.000 triliun rupiah untuk mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen tertinggi sepak bola itu. Piala Dunia 2022 sendiri tercatat sebagai edisi Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Gokil memang Qatar. Dengan berubahnya sikap Qatar di bawah rezim Emir Hamad dari yang sebelumnya manut-manut aja, terus sekarang menjadi lebih mandiri, pada akhirnya membuat Saudi CS gusar. Apalagi ini bukan sekedar berubah ya, tapi dalam beberapa kesempatan Qatar malah mengusik kepentingan mereka. Imbasnya Saudi CS beberapa kali mensponsori upaya kudeta terhadap Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, yaitu di tahun 1995, 1996, dan 2005. Untungnya Emir Hamad selalu bisa lolos dari percobaan kudeta itu. Kekuasaan Emir Hamad bertahan sampai tahun 2013. Setelah itu ia menyerahkan mahkotanya kepada anaknya Tamim bin Hamad Al Thani yang berkuasa sampai sekarang. Emir Tamim meneruskan sikap politik Qatar seperti yang digariskan oleh ayahnya. Qatar tetap menjadi negara yang pragmatis dan oportunis. Buktinya drama antara Qatar dan Saudi CS berlanjut setelah Emir Tamim naik tahta. Di tahun 2014 misalnya, Saudi CS menarik duta besarnya dari Qatar karena keberpihakan Al Jazeera terhadap Ikhwanul Muslimin. Puncak dari krisis diplomatik Qatar dengan Saudi CS terjadi di tahun 2017, di mana Saudi CS memutus hubungan diplomatik dengan Qatar karena dituduh mendukung terorisme bersama-sama dengan Iran. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.